santai, ibu-ibu gurunya ini persiapan di depan. Ada tempat sampah, ada Bu Nur yang di sana lagi jagain sampah. Ada yang tahu nggak mau ngapain? Ibu-ibu gurunya sama bapak guru mau ada penyampaian tentang Pokja. Kemarin kelas 1 sampai kelas berapa? 5 ya? Sampai kelas 5 ya? Masih ingat nggak Pokjanya apa aja? Kelas 5 deh, kelas 5 Pokja apa kemarin? Oke, kompas. Kelas 4 Pokja apa? Hah? Pokja apa? Pembuatan sampah. Daur ulang ya? Pembuatan tempat sampah kan? Oke. Kelas 3D. Pokjanya apa kemarin? Perkebunan dan penghijauan. Apa kemarin contohnya? Nanam apa? Oh, nanam jahe serai. Terus 3A? Hah? Energi. Kemarin contohnya ngapain energi? Oh, cetekkan lampu hemat energi ya. Jadi matikan kalau tidak perlu, tidak digunakan. Oke. Kalau ini kelas 2. Apa kemarin Pokjanya? Hah? Oh, toga. Menanam tanaman toga ya. Toga, tahu nggak toga? Kemarin apa prakteknya? Nanam apa? Oh, nyiram. Oke. Kelas 1D, apa kemarin? Pemilihan? Sampah. Sudah milih sampah belum? Sudah. Kelas 1, no? Apa kemarin? Bersih-bersih atau sanitasi. Nanti dijelaskan sama akan menyampaikan cara pembuatan daur ulang mineral. Itu caranya pertama-tama kita akan menyiapkan bahannya dulu, yaitu mineralnya. Kedua, bahan yang kedua adalah catnya. Catnya kita nomor 3 gunting, nomor 4 sandal untuk menguatkan agar tutupnya bisa terbuka dan tertutup. Begitu kita akan membuang sampah seperti ini. Ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Pertama adalah mineral, 2 adalah lidinya, ketiga catnya, keempat galon mineral, botol Bu. Ya, galonnya. Ini setelah itu daur ulang sampah. Oke. Bu Ana, sudah. Kalian jajan pakai plastik atau enggak? Enggak, mantap. Tapi kalian bawa jajan atau makanan dari rumah berbungkus plastik. Kira-kira plastiknya itu dibuang di tempat sampah yang warna mana? Warna kuning. Warna kuning. Untuk yang selanjutnya tempat sampah warna merah B3. Kalian sering nggak dengar sampah B3? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak tempat sampah B3 atau sampah B3? Nggak pernah dengar? Untuk pemilihan sampah bisa jawab yuk. B3. Ya, dipilih. Contoh dulu, membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Oke, sampah organik adalah sampah yang bisa didaur ulang atau mudah membusuk.
Ibu Rani memberi contoh membuang sampah organik beserta anak didiknya. Ini untuk sampah organik. Apa warnanya sampah organik? Hijau. Besok-besok kalau buang sampah disesuaikan dengan jenisnya ya. Siap? Mana suaranya? Siap? Siap. Organik daun. Iya jatuh. Ayo, let's go. Plastik, ya plastik. Mana sih? Ada plastik bekas bungkus jajan sama botol minum. Di sini ada Bu Nini yang memberikan contoh membuang sampah plastik pada tempat sampah warna apa? Terima kasih Bu Nini. Besok kalau buang tergantung modelnya sih. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Pegang bukan sampah B3. Botol apa? Kaca. Kaca kalau pecah termasuk bahan berbahaya atau enggak? Oke. Karena di sini sampah B3 itu tergolong sampah yang berbahaya. Jadi Bu Nur di sini kasih contoh membuang sampah dari botol kaca. Dibuangnya di tempat sampah warna apa? Terus di bekas semprotan vape. Berbahaya nggak? Kalian pernah tahu nggak kalau dia dibakar dia akan berbuat, ya kan? Nah, itu salah satu contoh yang berbahaya. Terima kasih Bu Nur, Mbak Nindi. Tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Dengan membuat kompos kita dapat mengurangi jumlah sampah, menjaga kebersihan lingkungan dan membantu tanaman tumbuh lebih sehat. Oleh karena itu kita perlu membiasakan diri memilah sampah organik dan non-organik sejak dini. Ini contohnya kakak-kakak mau menjelaskan bagaimana cara membuat kompos organik. Sebelumnya kakak-kakak kalian sudah praktek membuat ya. Ini mereka mau menjelaskan lagi langkah-langkahnya. Bisa dimulai dari kita. Dijeda nggak? Akan membuat kita sehat, nyaman untuk belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, itu dari Koja Perkebunan dan Penghijauan yang akan berfokus mengenai tanaman toga. Ada yang tahu toga itu apa? Toga itu tanaman obat keluarga. Ada yang tahu fungsinya apa? Manfaat toga itu yang pertama untuk pertolongan obat keluarga. Yang kedua menghemat pengeluaran. Yang ketiga mengenai tahanan pangan dan estetika. Yang dimaksud ini apa? Selain sebagai obat, banyak tanaman yang bisa digunakan sebagai bumbu masakan. Baik juga untuk penghiasan kita di depan rumah menjadi hijau, lahan kita menjadi enak, sejuk dipandang, iya atau tidak? Apalagi kencur, lengkuas, masih banyak lagi. Salah satu manfaatnya, jahe itu untuk apa? Ada yang tahu? Jahe itu fungsinya untuk menghangatkan tubuh, meredakan mual. Kalau serai, ada yang tahu serai itu fungsinya apa? Serai itu termasuk untuk mengusir nyamuk, makanya bagus ditanam biar tidak adanya nyamuk. Kalau lidah buaya, tahu tidak lidah buaya fungsinya apa? Apa nak? Menghentikan luka. Iya, terus ada lagi kunyit. Kunyit itu bagus untuk perut. Orang yang punya sakit mah makan kunyit dibikin jamu itu Dari Pokja Toga, penyiraman dan perawatan. Dari Pokja Toga yang sudah diceritakan banyak tadi tentang manfaatnya, tanaman apa, semuanya itu perlu perawatan dan penyiraman, dan itu sangat mudah. Caranya tanaman mudah caranya yaitu kita rutin menyiramnya sehari 2 kali. Tentunya juga disesuaikan cuaca, dan untuk penyiraman pagi yang bagus dan
10, untuk sore jam 4. Kalau misalnya cuacanya hujan, sekali saja. Tapi kalau cuacanya kering, panas, bisa 2 kali. Apa kabar semuanya? Tepuk semangat. Sanitasi itu apa? Ada yang tahu? Sanitasi adalah upaya untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang bersih melalui memakai air bersih. Dengan cara apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya, ya. Mencuci tangan sebelum dan setelah makan, ya. Setelah mengambil sampah itu harus cuci tangan. Selokan yang kotor itu tentang Pokja konservasi energi. Ini untuk kelas 3A. Dan sekarang untuk semuanya. Konservasi energi itu adalah menghemat energi. Paham? Energi itu apa? Energi itu segala sesuatu dalam kehidupan kalian. Kalian hari-hari ngapain? Makan, itu juga energi. Habis makan jadi kenyang. Dan selamat berpanas-panasan. Oke, jalan. Biar apa? Biar bensinnya enak. Bukan itu, tapi kalau motornya tidak digunakan, mesinnya jangan dinyala, biar hemat bensin.